Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Uh, halo? Iya, kenapa? Uh-uh. Oh ya, iya iya iya. Oh gitu. Oh gitu ya. Hmm. Oh gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah bisa aja. Iya. Oh iya. Iya iya. Oh jadi langsung resign gitu ya? Iya iya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau udah, iya nggak apa-apa besok. Iya, iya. Oke, oke, oke. Ayo sama-sama. Yo. Oke, maaf teman-teman ya ada sedikit ini apa namanya biasa ada telepon ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi saatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan banyak sekali sensasinya dan satu persatu insya Allah akan saya jawab ya sesuai dengan pertanyaan yang pernah saya alami. Tapi tidak semua saya bikin video seperti ini karena tetap akan saya pilih juga yang sekiranya pertanyaan itu bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Makan udah banyak. Oh, ini dari akunnya siapa? Mega EV. Makan udah banyak, tapi kok tetap sering lapar ya, Mas? Solusinya dong, Mas. Nah, ini banyak ini pertanyaan yang seperti ini. Kalau makan sudah enak, terus sering lapar, itu menurut saya sih tanda-tandanya itu apa namanya? Lambungnya itu sudah mulai membaik ya, teman-teman ya. Jadi hal seperti ini nggak usah khawatir. Kalau lapar makan saja ya, teman-teman ya. Oke. Langsung dari akunnya Kinbo Bravo. Bang, pernah nggak Bang tidak suka makan tapi tidak lapar sama sekali? Bang, kayak tidak makan tapi tidak lapar gitu Bang, dan sering kedinginan setiap saat Bang. Soalnya yang saya rasakan sekarang kayak gitu Bang. Oh ini pertanyaannya, oh mungkin gini aja, mungkin gini ya teman-teman ya, maksudnya gitu ya. Jadi apa namanya tidak merasakan lapar ya, atau tidak suka makan. Jadi kondisi seperti ini ya menurut saya itu wajar untuk menderita gangguan asam lambung ya. Jadi gini, pada saat saya itu mengalami gangguan asam lambung gitu ya, dulu juga sensasinya masih banyak. Itu memang tidak terasa lapar teman-teman ya, tidak terasa lapar dan itu makan tetap saya jaga. Jadi walaupun lapar nggak lapar, udah wayahnya makan atau jamnya makan, ya saya makan gitu ya teman-teman ya. Walaupun nggak kepingin gitu, ya tetap makan. Karena apa? Karena nanti efeknya kalau kita itu nggak makan, kondisi kita itu juga akan tambah lemes ya, tambah drop gitu. Karena makanan itu penting ya. Jadi walaupun tidak terasa lapar ya, terus tidak kepingin makan, tetap harus makan ya dengan terjadwal. Jadinya banyak kan juga ya penderita gangguan asam lambung yang tidak merasakan lapar, tapi itu harus makan ya. Ada juga yang justru malah nafsu makannya bertambah. Itu ada juga ya teman-teman ya. Jadi memang kondisinya berbeda-beda. Tapi untuk yang seperti ini juga umum juga. Karena kalau menurut saya sih malah banyakan yang ini apa namanya makan itu susah gitu ya atau enggak nafsu makan gitu ya teman-teman. Tapi ada juga yang memang nafsu makannya itu bertambah. Jadi kalau teman-teman tidak merasakan lapar atau tidak kepingin makan, tetap teman-teman itu harus makan, dijadwalkan. Mau lapar nggak lapar itu harus sarapan pagi harus, makan siang harus, makan sore harus karena untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung ini ya itu perlu makan teman-teman supaya apa ya, supaya tetap kita itu terjaga ya kondisi tubuhnya ya, walaupun masih banyak apa namanya yang belum maksimal, tapi asupan makanan itu sangat penting. Oke ya teman-teman ya.
langsung lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Apa namanya? Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa sensasi kok lama hilangnya? Ya, kalau sensasi lama hilangnya ya ini namanya gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ya memang sensasinya itu lama ya. Kalau sensasinya sebentar gitu ya, itu kemungkinan ya asam lambung biasa. Tapi kalau asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan yang berlebih itu biasanya sensasinya itu lama. Nah, kalau kondisi kita itu memang belum sepenuhnya pulih ya, lambungnya kita juga belum normal, terus pikiran kita juga masih banyak tegangnya, kecemasan masih tinggi, itu biasanya sensasi itu akan terus muncul setiap hari. Jadi solusinya adalah teman-teman itu jalankan 3P secara konsisten ya, untuk pola makannya, pola hidup sehatnya, dan pola pikirnya. Kita hadapi gangguan asam lambung ini dengan sabar dan ikhlas. Kita terima apa yang sedang kita alami ya. Lakukan satu persatu, tahap demi tahap, 3P, jalankan secara konsisten. Insya Allah itu akan membantu sekali. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini ya? Duh, terkunci lagi. Oke. Ini akunnya Kens ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aku sekarang kumat lagi. Udah 3 hari tidur nggak bisa lama. Malah tidur tapi kayak nggak tidur. Tidur tapi kedengaran suara kecil. Jadi udah semingguan tidurku memang nggak pernah nyenyak. Kasih penjelasan atau cara biar bisa tidur teratur, agar bisa istirahat cukup. Intinya saya susah banget tidur gara-gara banyak sensasi, dan sesekalinya tidur mudah kebangun gara-gara sensasi juga. Oke ya, tenang ya. Untuk kondisi seperti ini, saya dulu juga mengalaminya hampir setiap hari ya, setiap malam maksudnya ya teman-teman, yang mengalami susah tidur. Kalau tidur pun itu bisa dibilang itu kayak tidur-tidur ayam gitu ya teman-teman. Tidur-tidur ayam gimana? Jadi kedengaran suara sedikit saja itu kita sudah terbangun ya. Terus apa namanya, ada rasa-rasa nggak enak sedikit aja itu juga sudah kebangun lagi gitu ya. Ini umum sekali dan ini wajar untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD yang sudah disertai dengan kecemasan ya. Dan untuk solusinya atau apa yang saya apa yang saya lakukan ya pada saat saya sering mengalami hal seperti ini ya. Pertama ya teman-teman ya, kembali lagi seperti yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kita harus perhatikan dulu pada saat kita itu mau tidur ya. Usahakan kita itu tidur ya 2 jam setelah makan ya, makan malam atau makan sore gitu ya. Intinya makan malam atau makan sore. Jadi intinya gini, kita jangan tidur di posisi perut itu masih banyak atau lambung itu masih banyak makanan ya. Supaya apa? Supaya apa namanya, pada saat malam itu kita tidak apa namanya tiba-tiba merasakan asam lambung banyak terus reflux gitu ya. Terus yang kedua ya teman-teman ya, usahakan ya teman-teman itu kalau mau tidur itu serileks mungkin ya. Ini memang susah ya, dan ini perlu proses untuk belajar ya. Usahakan serileks mungkin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita itu tidurnya tidak rileks ya, sebelum tidur kita sudah tidak rileks, itu seperti pikiran itu kepikiran gitu ya teman-teman, tiba-tiba kebangun saja dengan ada sensasi ini, sensasi itu gitu ya. Nah, untuk apa namanya, kita itu bisa rileks sebelum tidur, kita harus dengan cara seperti apa? Kalau saya dulu ya, pokoknya sebelum tidur itu ya karena saya muslim ya, setelah sholat isya ya saya juga sempatkan juga untuk apa namanya ngaji gitu ya teman-teman. Dan setelah itu saya ya biasalah kadang aktivitas sedikit ya ke ruang tamu apa gitu ya, kadang juga bercanda sama anak gitu ya, walaupun agak susah bercandanya gitu ya. Tapi usahakan ya ketika kita mau tidur itu jangan seperti banyak apa namanya beban di pikiran gitu ya, walaupun yang kita alami ini kan termasuk beban juga gitu ya, tapi usahakan jangan terlalu ditambahkan lagi ya pikirannya ya. Jadi ketika mau tidur kita rileks itu dengan mendengarkan juga audio-audio afirmasi ya, atau mungkin ya teman-teman itu dengarkan siraman-siraman rohani. Kalau saya dulu juga gitu, oh dengan afirmasi saya belum bisa tidur gitu ya, saya itu mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan gitu ya, itu alhamdulillah bisa membantu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti ketika teman-teman itu kondisi
apa namanya, gangguan lambungnya sudah semakin membaik, ya insya Allah juga kondisi-kondisi yang seperti ini juga ikut membaik. Intinya teman-teman itu jangan terlalu cemas ya. Walaupun ini susah ya. Saya disuruh jangan terlalu cemas. Saya juga dulu kalau dibilang kayak gitu agak ini juga nggak enak juga ya. Tapi memang seperti itu. Kita harus mengurangi cemasnya pada saat kita itu mau tidur. Usahakan serileks mungkin ya. Insya Allah itu bisa membantu. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa lagi ini ya? Sinta Irawan. Sensasi saya perut terasa pedih, tepat di bawah tulang rusuk sebelah kiri. Panas dan pedih sampai pegel-pegel ke kaki. Apa Mas pernah ngalami ini? Terus solusinya gimana? Pernah ya. Jadi kalau di sini apa namanya tulang rusuk, terus di bawahnya gini ya. Kadang di atas ini itu kayak ada nggak nyaman ya. Dikatakan perih ya bukan perih, dikatakan pegel juga bukan pegel, tapi nggak nyaman. Jadi kepingin disentuh terus gitu ya, disentuh terus. Bahkan di tenggorokan juga gitu, kepingin disentuh terus gitu ya. Nah itu teman-teman nggak usah panik ya. Ini kondisi ketika asam lambung kita itu juga sedang tinggi dan mungkin memang di lambung kita itu ada peradangan atau iritasi, tapi nggak usah khawatir lah. Itu apa namanya nanti juga bisa sembuh kok ya. Itu biasanya asam lambung tinggi, terus kadang kan apa namanya mengiritasi gitu, itu juga jadi kerasa seperti itu ya. Jadi solusinya teman-teman itu kurangi dulu lah ya, atau kalau teman-teman nggak bisa menghindari ya kurangi dulu makanan atau minuman yang memicu asam lambung tinggi. Supaya apa teman-teman ya? Supaya kadar asam lambung kita itu tidak terlalu tinggi yang menyebabkan bisa mengiritasi kalau kita di lambungnya itu ada peradangan atau iritasi. Itu ya teman-teman ya. Nggak usah khawatir, insya Allah nanti juga sembuh ya. Lanjut lagi. Dari akunnya siapa? Ini Muhammad Yasin. Mas, apakah dulu pernah merasakan sensasi kulit kering, mengkeriput, sama gatal-gatal juga? Pernah ya, nggak usah khawatir, saya dulu juga seperti itu. Sadari saja, kita kan apa namanya penderita gangguan asam lambung, ya itu kan kondisinya itu kan belum normal. Jadi penyerapan gizi, nutrisi, apa penyerapan yang kita serap dari makanan itu kan belum sepenuhnya apa namanya maksimal, yang harus dibagi untuk mata, untuk apa namanya organ-organ lainnya, termasuk kulit, termasuk apa, itu jadinya ya pasti ada efeknya. Ya kulit kering, terus apa namanya kalau saya itu dulu kulit kering terus kayak nggak pernah bisa berkeringat, sekali berkeringatnya itu keringat dingin ya teman-teman ya. Terus kalau di gini itu kalau bahasa Jawanya itu busik gitu ya. Jadi kering gitu ya, teman-teman. Terus wajah selalu terasa pucat gitu. Itu juga wajar. Kadang mata itu apa namanya merah terus kayak apa namanya? Kalau melihat itu kayak apa namanya? Rabun gitu ya, kayak rabun gitu ya, samar-samar gitu dan bikin pusing itu ya. Itu ya sadari saja memang kondisi asam lambung kita itu apa namanya belum normal ya. Juga nanti kalau udah normal juga apa namanya ini lagi kok apa normal lagi ininya apa kulit-kulitnya gitu ya. Terus biasanya juga karena kita itu kan jarang berkeringat gitu ya. Keringat dingin sama keringat kita itu aktivitas kan itu beda ya. Jadi kulit itu terasa kering, wajah kelihatan pucat. Saya pun dulu seperti itu. Wah, itu hal seperti itu saya sudah marem ya teman-teman ya, sampai dibilang waduh kayak ini udah kayak jerangkong dan lain-lain lah. Udah saya itu bodoh amat lah. Yang penting konsen saja kepada pemulihan ya. Hindari makanan-makanan pemicu asam lambung tinggi ya atau gas di lambung tinggi ya. Bantu lambung kita untuk apa namanya bekerjanya itu supaya tidak terlalu berat gitu ya. Dengan ya seperti itu mengkonsumsi makanan-makanan yang jangan terlalu memberatkan di lambung ya. Jadi makanan-makanan yang sekiranya aman-aman saja gitu ya. Supaya apa? Supaya lambung kita cepat normal kembali dan nanti bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu. Nanti disambung lagi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Oke, tetap semangat. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung dan anxiety. Kalau saya bisa sembuh, ya insya Allah teman-teman juga bisa sembuh ya. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.